Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriatun. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan kalkulator bangun ruang. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic. Nah, kita sudah masuk aplikasinya. Di sini kita pilih standar Excel, kemudian open. Nah, kita sudah memasuki form untuk membuat project. Kita perbesar dulu, teman-teman. Selanjutnya, saya pilih label untuk membuat judulnya. Di caption kita ganti dengan kalkulator. Kalkulator bangun ruang. Kita pilih fontnya. Aku pilih yang ini, kemudian di bold dengan ukuran yang besar, 18. Kemudian aku ingin jadikan ini di tengah ya, jadi pilih center. Oke. Kemudian karena saya ingin membuat beberapa kalkulator bangun ruang, di sini saya menggunakan frame. Di sini menggunakan frame. Kemudian captionnya kita ganti menjadi balok. Kita ganti fontnya di bold, ukurannya 12. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil frame lagi. Kemudian kita beri nama kubus. Kita kasih font. Dengan ukuran tadi 12. Oke. Nah, kita membuat sampai 8 bangun ruang, karena di sini saya akan membuat 8 bangun ruang, jadi frame-nya itu berjumlah 8. Kita buat ini sampai jumlahnya 8. Oke. Udah dibuat 8 bangun ruang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ada 5 segitiga, 5 segi 4, prisma segitiga, tabung, balok, kerucut, kubus, dan bola. Nah, selanjutnya saya akan membuat isian dari balok. Di sini saya mengambil label. Kita ganti captionnya menjadi panjang. Kemudian kita ambil label lagi. Captionnya menjadi lebar. Kita ambil lagi. Kalau udah, kita ambil text box.
Kemudian karena kita mau menghitung luas permukaan dan volume, kita juga ambil, kita memakai option button. Kita pakai option button. Oke, yang pertama berarti kan untuk luas permukaan sama volume. Untuk option button kita ganti namanya menjadi, ini untuk luas permukaannya, luas underscore balok LB. Untuk yang kedua, volume balok. Kemudian captionnya juga kita ganti menjadi volume. Yang ini menjadi luas. Oke, kalau udah kita ambil command button untuk tombol hasil. Kalau saya menggunakannya sama dengan, kemudian ambil satu lagi untuk tombol menghapus. Tekan captionnya dulu. Kita lakukan cara seperti ini ke semua frame bangun ruang. Jadi di sini sudah ada 5 segitiga, itu udah ada alasnya tinggi dan juga tinggi sisi tengah, dan juga ini kita ada luas dan volume itu pakai option button. Nah, jadi ini adalah bentuk kalkulator bangun ruang yang sudah saya desain, sudah saya warnai, dan saya udah mengisi frame-framenya menggunakan Baik teman-teman, ini adalah kalkulator bangun ruang yang sudah saya desain, dan di sini sudah ada isinya ya. Titik kerucut itu udah ada jari-jari, sisi tinggi. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini kita menggunakan label. Kemudian untuk luas dan volume untuk semua jenis bangun ruang saya menggunakan option button. Kemudian untuk mengisi hasilnya kita menggunakan text box. Nah, di sini saya sudah menggunakan text box. Kemudian untuk menuliskan angka 0 di sini kita menggunakan kita pilih di menu teks di sini, mana menu teks. Nah, menu teks di sini kita tulis angka 0 agar tampilan di kalkulator itu ada angka 0-nya. Kemudian selanjutnya cara
kita untuk mengcoding, tinggal kita mengisi ya. Nah, di sini saya itu menggunakannya dengan sama dengan rumusnya, jadi disama dengan semua nih. Untuk codingan 5 segitiga. Nah, di sini saya menggunakan if karena saya menggunakan option button ya. Jadi kita punya dua pilihan antara luas dan volume. Jika kita mau menghitung luas itu berarti rumusnya if L itu luas ya. Tadi karena saya udah mengganti nama option buttonnya menjadi L underscore LST itu 5 segitiga. Jadi if L underscore LST titik value, karena ini berhubungan dengan nilai, berarti kita menggunakannya titik value sama dengan true. Dan kemudian teks 34 titik teks 34 titik teks itu adalah nama text box yang ada di luas. Nah, di sini namanya teks 34 karena ini merupakan text box, berarti kita mencantumkan titik teks sama dengan val itu value teks 30 titik teks teks 30 titik teks 30 itu merupakan sisi 1. Sisi 1 itu teks 30 ditambah dengan file teks 31. Teks 31 itu sisi 2. Kemudian value teks 32. 32 itu sisi yang ketiga. Kemudian file teks 33 itu merupakan sisi 4. Jadi kan rumus luas permukaan 5 segitiga itu kan luas sisi 1 ditambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 3 ditambah luas sisi 4. Jadi saya menggunakan tulisannya sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Nah, ini bentuknya. Jadi kita tambahkan teksnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang benar, kita menuliskan lagi teks 34 titik teks sama dengan teks 34. Nah, karena di sini kita menggunakan sama dengan ada dua pilihan luas dan volume. Rumus luas tadi udah kita tulis, kemudian yang rumus volume. Rumus volume tadi saya menamai volume option button ini menjadi VLST, itu volume luas 5 segitiga, volume 5 segitiga. Jadi if VLST titik value sama dengan true, dan teks 35 titik teks itu teks 35 itu merupakan teks yang di depan volume. Ini untuk mengisi hasil dari volume, nanti munculnya di sini. Nah, ini namanya teks 35. Kemudian sama dengan kita tuliskan rumus volume 5 segitiga. Volume 5 segitiga itu kan 1/6 alas kali tinggi kali tinggi. 1/6 kita tulis 1/6 kali itu menggunakannya bintang, kemudian 1/6 kali alas. Alasnya itu teks 27, kemudian dikali tinggi kecil. Nah, tinggi kecil kita di sini merupakan teks 29 dikali lagi tinggi besar. Nah, berarti kita kali lagi dengan teks 28. Nah, jangan lupa ketika sudah selesai menulis rumus, kita tuliskan lagi teks 35 titik teks sama dengan teks 35. Oke, kita coba untuk 5 segitiga. 5 segitiga. Misal alasnya 5, tingginya 6, tinggi kecilnya 3, sisi satunya 4, sisi 2-nya 3, sisi 3-nya 4, sisi 4-nya 3. Dan kita mau menghitung luas, kita pilih yang luas sama dengan 14 volume
sama dengan 15. Nah, ini berarti udah berfungsi ya teman-teman. Oke, next untuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada rumus 5 segi 4. Ini untuk panjang, tulisan panjang, lebar, tinggi, alas, kita menggunakan label ya, menggunakan label. Kemudian untuk menulis panjang, lebar, tinggi, dan alas kita menggunakan text box. Kemudian untuk luas dan volume kita menggunakan option button. Untuk luas kita sudah ganti namanya menjadi LLSE. LLSE itu merupakan luas 5 segi 4. Kemudian untuk volume itu volume luas segi 4. Kita udah ganti namanya ya untuk memudahkan kita menulis coding nanti. Nah, kita cek dulu nih codingannya di sini ya, sama dengan. Jangan lupa kita menggunakan if karena kita mau menghitung luas terlebih dahulu, berarti if LLSE titik value sama dengan true, then di sini teks 25 titik teks. Kenapa teks 25 titik teks itu? Karena teks box yang di depan luas yang ini itu merupakan teks 25. Ini teks 25. Teks 25. Yang luas teks 25 ya. Kemudian kita menuliskan rumusnya. 5 segi 4 itu panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi dibagi 2 ditambah 2 kali lebar kali tinggi dibagi 2. Nah, ini panjang kali lebar. Panjangnya itu berarti di teks 21. Nih, berarti ini namanya teks 21, panjang dikali lebar. Lebarnya berarti teks 22. Kita menggunakan tanda kurung ditambah dengan 2 kali panjang kali tinggi. 2 kali panjangnya tadi kan teks 21, titik teks, jangan lupa titik teks ya. 2 kali panjang kali tinggi. Tingginya itu di teks 23. Nih, tingginya di teks 23. Kemudian dibagi 2 ditambah dengan 2 kali value teks 22. Teks 22 itu merupakan lebar, berarti 2 kali lebar dikali tinggi. Tingginya teks 23 ya. Tingginya teks 23 dibagi 2. Ketika sudah menulis rumusnya, jangan lupa teks 25 titik teks kita tulis ulang. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri rumus yang luas 5 segi 4 kita menggunakan and if. Kemudian yang rumus volume. If volume luas segi 4 titik value. Kenapa titik value? Karena ini merupakan nilai ya, sama dengan true, then teks 26 titik teks. Teks 26 merupakan teks box yang di depan volume. Ini merupakan teks 26 titik teks, sama dengan kita tulis rumus dari volume 5 segi 4. Volume 5 segi 4 itu kan luas alas kali tinggi dibagi 3. Luas alasnya kan ini merupakan teks 24 kali tingginya 23 di teks 23. Jangan lupa dibagi 3. Jadi untuk perkalian ini menggunakan bintang. Nah, ini udah. Kemudian kalau udah selesai nulis rumus, kita tulis ulang teks 26 titik teks sama dengan teks 26 dan mengakhiri rumus menggunakan and if. Karena ini sudah akhir, berarti ditambah dengan and sub. Mari kita coba. Nah, misalkan di sini panjangnya 6,
lebarnya 5, tingginya 3, dan alasnya 4. Titik luas sama dengan 63. Untuk volumenya 4. Berarti udah berhasil. Selanjutnya prisma segitiga. Ini sama seperti bangun ruang yang lainnya. Alas tinggi besar sama tinggi yang kecil itu kita menggunakan label, dan untuk isiannya kita menggunakan text box. Luas dan volume kita menggunakan option button. Untuk luas dan volume kita menggunakan option button, dan untuk hasilnya kita menggunakan text box. Untuk luas kita sudah ganti namanya menjadi luas prisma segitiga, berarti LPS. Untuk volume kita ganti menjadi VPS, volume prisma segitiga. Selanjutnya kita menulis rumusnya sama dengan. Oke, untuk rumus prisma segitiga itu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dikali tinggi dikali alas kali tinggi. Nah, ini di luas ya, luas LPS tadi. Teks 42 titik teks. Teks 42 itu text box yang ada di depan luas. Itu kita menggunakan rumusnya. Value teks 39 titik teks itu merupakan sisi 1, kemudian value teks 40 itu sisi 2 ditambah dengan value 41 itu sisi 3, kemudian dikali dengan tinggi yang besar. Berarti ini kan teks 37 ya. Nih berarti dikali dengan yang ini, kemudian ditambah value teks 36 dikali value teks 38 titik teks. Nah, jangan lupa setelah menulis rumus kita menulis kembali teks 42 titik teks sama dengan teks 42. And if. Kemudian untuk rumus volumenya kita tuliskan if volume prisma segitiga titik value sama dengan true, then volume ini ada di teks 43. Berarti di sini kita tulisnya teks 43 titik teks. Untuk volume prisma segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas, ini setengah dikali alasnya itu teks 36 kali tinggi, ini menggunakan tinggi yang kecil ya. Berarti teks 38 dikali dengan tinggi yang besar, teks 37. Kemudian kita tulis kembali teks 43 titik teks sama dengan teks 43. Untuk mengakhirinya kita tuliskan and if dan and sub. Oke, kita coba. Luas volume. Nah, ini udah berhasil. Kita coba yang lainnya. Oke, selanjutnya kita ganti ke bangun kerucut. Di sini seperti biasa jari-jari sisi tinggi kita menggunakan label, dan untuk hasilnya kita menggunakan text box. Untuk luas dan volume kita menggunakan option button.
option butonnya jangan lupa diganti namanya. Luas itu kita ganti menjadi L kerucut, dan untuk volume kita ganti menjadi V kerucut. Nah, untuk menulis codingannya, rumusnya kita disama dengan klik. Nah, di sini kita tulis luas dulu. If L kerucut titik value sama dengan true, dan teks 15 titik teks. Teks 15 itu merupakan teks box yang ada di depan luas ini. Untuk mendapatkan hasil luas itu menggunakan teks 15. Dan untuk rumus kerucut sendiri itu kan Pi kali R kuadrat dikali Pi dikali R dikali S. Pi-nya kita mengenai 22/7 dikali dengan jari-jari kuadrat. Tadi kita tulis 2 kali ya, jari-jarinya itu di teks 12 kali value teks 12 lagi, karena R kuadrat, R kali R ditambah dengan Pi-nya 22/7, Pi-nya 22/7 dikali dengan R-nya tadi teks 12 dan sisinya itu teks 13. Nah, udah. Kemudian kita tulis lagi teks 15 titik teks sama dengan teks 15. And if. Nah, selanjutnya kita menghitung rumus yang volume. If V atau if volume kerucut titik value sama dengan true, dan teks 16 titik teks. Teks 16 itu ada di depan volume di sini. Teks 16 sama dengan, untuk rumus volume kerucut sendiri itu kan Pi kali R kuadrat dikali T dibagi 3. Berarti kan ini Pi-nya kan 22/7 dikali R-nya tadi kan teks 12 dikali R lagi, karena R kuadrat dikali R lagi berarti dikali teks 12 lagi dikali dengan tingginya itu teks 14, kemudian dibagi 3. Kemudian kita tulis lagi teks 16 titik teks sama dengan teks 16. Jangan lupa kita akhiri dengan and if dan and sub. Oke, kita coba. Kerucut, misal jari-jarinya 7, isinya 5, tingginya 4. Luas 264 dan untuk volumenya 205,333. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan membuat yang balok. Yang balok seperti biasa juga, panjang, lebar, tinggi. Kita menggunakan label. Untuk isiannya kita menggunakan text box. Untuk luas dan volume kita menggunakan option button. Dan untuk sama dengan dan untuk menghapus kita menggunakan command button. Untuk luas dan volume jangan lupa diganti namanya. Untuk luas saya udah ganti namanya menjadi LB atau luas balok. Untuk volume saya udah ganti menjadi VB atau volume balok. Oke, kita tulis rumusnya. Di sini udah ada. If LB titik value sama dengan true, dan teks 7 itu merupakan teks box yang ada di depan luas. Kita tulis teks 7 titik teks sama dengan. Nah, untuk rumus luas balok, sendiri itu kan 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah dengan panjang kali tinggi. Nah, ini 2 dikali panjang kali lebar. Panjangnya teks 4 dikali lebarnya teks 5 ditambah dengan lebar dikali tinggi. Lebarnya teks 5,
tingginya teks 6, kemudian ditambah dengan panjang kali tinggi. Panjangnya teks 4, lebarnya teks panjangnya teks 4, tingginya teks 6. Kita tulis teks 7 titik teks sama dengan teks 7. And if. Kemudian untuk menghitung volume balok. If VB titik value sama dengan true dan teks 8 itu merupakan text box yang ada di depan volume. Text box yang ada di depan volume sama dengan untuk rumus volume sendiri, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi teks 4, lebarnya teks 5, dan tingginya teks 6. Tinggal kita kalikan semua pakai bintang. Kalau udah, kita tulis lagi teks 8 titik teks sama dengan teks 8. Untuk mengakhirinya seperti biasa kita menggunakan and if dan and sub. Mari kita coba. Balok panjangnya 4, lebarnya 5, tingginya 4. Untuk luasnya berarti 112, untuk volumenya berarti 80. Kerucut udah, balok udah. Untuk selanjutnya yaitu tabung. Tabung juga sama seperti yang lainnya, jari-jari dan tinggi kita menggunakan label. Untuk hasilnya kita menggunakan text box, luas dan volume menggunakan option button, dan hasil dan hapusnya kita menggunakan command button. Untuk luas kita udah ganti namanya jadi L tabung. Untuk volume udah diganti dengan V tabung. Tinggal kita masukkan codingannya. Yang pertama kita menghitung luas tabung. Luas permukaan tabung berarti if luas tabung titik value sama dengan true dan teks 19 titik teks. Teks 19 itu merupakan text box yang ada di depan luas. Itu teks 19. 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt, 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r. 2 pi r kuadrat berarti 2, pi nya 22/7, r kuadrat berarti r kali r kan, r nya atau jari-jarinya itu teks 17 dikali dengan teks 17 ditambah dengan 2 pi rt. 2 kali pi, pi nya 22/7 dikali r nya 17 dikali dengan tingginya itu 18. Jangan lupa teks 19 titik teks kita tulis ulang sama dengan teks 19 and if. Kemudian ke rumus volume. Untuk volume tabung sendiri itu kan pi r kuadrat dikali t. Untuk teks 20 berarti ini itu teks box yang ada di depan volume ini ya. Ini teks 20. Rumusnya, rumus volume tabung itu pi kali r kuadrat kali t. Pi nya 22, ini kepencet. Pi nya 22/7 dikali r kuadrat dikali t. R kuadratnya kan tadi teks 17 dikali teks 17 dikali tingginya teks 18. Berarti tinggal kita tulis lagi teks 20 titik teks sama dengan teks 20. Jangan lupa and if and sub. And if and sub. Kita coba. Udah ya. Kita lanjut ke kubus. Di kubus berarti yang menggunakan label itu cuma satu, yaitu di sisi.
Untuk luas dan volume seperti biasa menggunakan option button. Untuk hasilnya kita menggunakan text box, dan untuk sama dengan dan hapusnya kita menggunakan command button. Jangan lupa luas dan volume kita ganti dulu namanya. Luas kubus LK. Untuk volumenya VK. Kita tulis codingannya. Luas kubus sendiri itu kan rumusnya 6 kali sisi kuadrat. 6 dikali sisinya itu kan teks 1 dikali dengan teks 1 karena sisi kuadrat, berarti 6 kali teks 1 dikali teks 1. Kita tulis lagi teks 2 titik teks sama dengan teks 2 and if. Volume kubus itu kan rumusnya sisi kali 3, dan untuk ini kan ada teks 3 titik teks 3 itu berarti teks box yang di depan volume, ya ini teks box yang di depan volume itu teks 3 titik teks sama dengan kita tulis rumusnya sisi pangkat 3. Sisinya tadi teks 1 dikali teks 1 dikali teks 1 and if and sub. Mari kita coba. Ya, untuk yang terakhir itu ada bola. Untuk jari-jari kita menggunakan label, luas dan volume menggunakan option button. Untuk hasilnya kita menggunakan text box, untuk sama dengan dan hapus kita menggunakan command button. Untuk luas kita ganti dulu namanya menjadi LBO atau luas bola. Volumenya menjadi VBO atau volume bola. Rumusnya untuk luas bola itu kan rumusnya 4 kali pi kali r kuadrat. Berarti 4 dikali pi-nya itu saya menggunakan 22/7 dikali r kuadrat. Berarti r kali r ya. R-nya itu di teks 9, berarti dikali teks 9. Kita tulis lagi teks 10 titik teks 10 sama dengan teks 10. And if, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menghitung rumus volume bola. Di sini teks 11. Teks 11 itu merupakan teks box yang di depan volume. Berarti teks 11 titik teks sama dengan untuk rumus volume bola sendiri itu kan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Ini 4/3 dikali pi, pi-nya 22/7 dikali r pangkat 3. R pangkat 3-nya berarti karena jari-jarinya di teks 9 berarti teks 9 dikali teks 9 dikali teks 9. Jangan lupa kita tulis ulang teks 11-nya titik teks sama dengan teks 11. Kita akhiri dengan and if dan and sub. Kita coba. Udah berhasil ya teman. Ini untuk rumus, untuk codingan udah semua ya, tinggal yang hapus. Ini merupakan tombol hapus ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan codingannya kita harus mengetahui ini merupakan teks berapa, teks box yang berapa. Ini namanya teks box 27. 34, 35, 30, 31, 32, dan 33. Untuk coding hapus itu berarti kita tulis tadi semua teks nama teksnya, berarti teks 27 titik teks sama dengan petik 2 kali, petik 2 kali sampai seterusnya. Jangan lupa kita akhiri dengan end sub.
Untuk yang hapus yang ini juga sama, kita harus tahu ini namanya teks 12, ini teks 13, teks 14, teks 15, teks 16. Berarti codingannya teks 12, teks 13, teks 14, teks 15, teks 16 dengan sama dengan petik 2 kali. And sub. Dan seterusnya, semuanya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada titik C. Nah, ini saya gunakan untuk menghapus seluruhnya. Misal seluruhnya. Nah, ini merupakan dari text box yang ada di kalkulator saya. Saya tulis semua. Ini dari teks 1 sampai teks berapa ini? Banyak sekali ya. Kita tulis semua di sini. Untuk tombol exit sendiri kita menggunakan N. Kita coba. Oh iya, kita baca dulu luas. Oke, berhasil. Ini untuk hapus semuanya, bukan hilang. Terus ini untuk keluar. Oke. Nah, di belakang kalkulator saya menggunakan background ya teman-teman. Di sini saya menggunakan image, yaitu pilih ini, klik, kemudian kita ratakan ke seluruh kalkulator, kemudian kita pilih gambar dari galeri kita, kemudian copy, kita klik paste di sini. Nah, untuk meluruskannya kita tinggal tarik-tarik nih seperti ini menggunakan mouse. Untuk save berarti yang pertama kita save project terlebih dahulu. Nah, ketika udah di save project, tinggal kita make kalkulator. Nah, make kalkulator itu berarti kita akan nge-save aplikasi yang sudah jadi ya. Jadi kalau yang Max itu nanti filenya exit itu tidak bisa diedit lagi. Make project exit, maka ini hasilnya sudah ada di file. Nah, ini dia Max-nya, mari kita pindahkan ke layar. Kita copy. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, itulah tutorial pembuatan